Barang siapa mencermati jalan hidup Rasulullah, bisa dipahami bahwa pernikahan beliau dengan banyak perempuan ini justru terjadi pada masa-masa akhir hidup beliau. Kurang lebih 30 tahun masa muda Rasulullah, beliau jalani bersama seorang istri saja yang usianya bahkan jauh lebih tua, yakni Khadijah binti Khuwailid, lalu disusul Saudah binti Zam'ah. Dari sini, sudah terbukti bahwa pernikahan-pernikahan Rasulullah selanjutnya itu tidaklah didasari alasan dorongan syahwat yang hanya bisa dipenuhi dengan beristri banyak. Namun, semua itu didasari oleh tujuan-tujuan yang jauh lebih besar dan lebih mulia daripada sekadar tujuan pernikahan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, syalawat dan salam yang selalu kita agungkan setiap saat terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik Rasul dan penutup para Nabi. Begitu juga untuk keluarga, sahabat beliau, dan semoga kita semua umat Muslim selalu mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga hari pembalasan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan senantiasa mendukung channel kami hingga sampai di titik ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu tradisi Arab zaman dahulu adalah menghormati hubungan semenda, yaitu hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan. Jalinan keluarga melalui pernikahan menurut mereka adalah salah satu cara untuk menjalin kedekatan antara beberapa suku yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa mencela dan memusuhi keluarga semenda merupakan aib yang mencoreng kehormatan diri sendiri. Maka dengan memperistri beberapa perempuan sebagai ummul mukminin, inilah cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, dan beliau berharap agar bisa menghapuskan segala permusuhan antar kabilah dan juga memadamkan kebencian mereka terhadap agama Islam. Ketika kita bicara tentang rumah tangga Rasulullah, tidak bisa terlepas dari 11 perempuan yang berakhlak mulia yang beliau nikahi ini. Berikut telah kami rangkum kisah singkat mereka para istri Rasulullah yang akan kita jabarkan satu persatu. 1. Khadijah binti Khuwailid. Rumah Rasulullah sebelum hijrah berada di Mekah. Rumah itu milik beliau dan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah menikah dengannya saat berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Ia adalah perempuan pertama yang beliau nikahi. Selama hidup bersama Khadijah, beliau tidak menikah dengan perempuan lain. Dari perempuan mulia ini, Rasulullah mempunyai beberapa putra dan putri. Putra-putra beliau tidak ada yang hidup, sedangkan putri beliau dari Khadijah adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Kemudian Zainab dinikahi oleh putra pamannya, yaitu Abul Ash bin Rabi'. Ruqayyah dan Ummu Kultsum dinikahi oleh Utsman bin Affan secara berurutan. Sementara Fathimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib antara perang Badar dan Uhud. Dari Fathimah ini lahirlah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. Sudah jamak bahwa hukum yang berlaku bagi Rasulullah berbeda dengan umatnya, yakni mengenai halalnya menikahi lebih dari 4 istri. Banyak tujuan dari pernikahan-pernikahan beliau ini. Perempuan yang pernah dinikahi oleh Rasulullah ada 13 orang. 9 orang meninggal setelah beliau, 2 orang meninggal ketika beliau masih hidup, yaitu Khadijah dan Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah, dan 2 orang tidak pernah digauli oleh Nabi. 2. Saudah binti Zam'ah. Perempuan ini diperistri oleh Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-10 Nubuwah, atau sekitar sebulan setelah wafatnya Khadijah. Sebelum menjadi istri Nabi, Saudah menikah dengan Sakran bin Amar, anak pamannya, yang kemudian meninggal dunia. Saudah wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. 3. Aisyah binti Abi Bakar Asy-Siddiq. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-11 Nubuwah, selang setahun setelah beliau menikahi Saudah, atau selang 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Ketika dinikahi, Aisyah berumur 6 tahun, lalu tinggal bersama beliau pada bulan Syawal, 7 bulan setelah hijrah ke Madinah. Saat itu usianya 9 tahun. Di antara istri-istri Rasulullah, hanya Aisyah yang diperistri saat masih gadis. Dia paling dicintai oleh beliau.
karena menguasai ilmu fiqih di antara kaum perempuan saat itu dan secara keseluruhan lebih cerdas. Kemudian Aisyah wafat pada 17 Ramadan tahun 57 atau 58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi'. Hafsyah binti Umar bin Khattab. Hafsyah menjanda setelah ditinggal wafat suaminya, Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, antara perang Badar dan Uhud. Setelah masa iddahnya berakhir, Rasulullah menikahinya pada bulan Sya'ban 3 Hijriah. Hafsyah wafat di Madinah pada bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah dalam usia 60 tahun. Ia juga dimakamkan di Baqi'. 4. Zainab binti Khuzaimah. Zainab berasal dari Bani Hilal bin Amir bin Sya'sya'ah. Ia dijuluki Ummul Masakin karena kasih sayang dan kemurahan hatinya kepada orang miskin. Sebelumnya, Zainab adalah istri Abdullah bin Jahsy yang syahid dalam perang Uhud. Rasulullah menikahinya pada tahun 4 Hijriah. Zainab wafat setelah 2 atau 3 bulan menikah, tepatnya pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah. Rasulullah menyalatinya dan memakamkannya di Baqi'. 5. Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Dia adalah istri Abu Salamah yang wafat bulan Jumadil Akhir tahun 4 Hijriah. Dari Abu Salamah, dia memiliki beberapa anak. Rasulullah menikahi Hindun beberapa hari sebelum berakhirnya bulan Syawal tahun itu juga. Hindun termasuk perempuan ahli fiqih yang amat cerdas. Dia wafat tahun 59 Hijriah atau tahun 62 Hijriah dalam usia 84 tahun. Hindun juga dimakamkan di Baqi'. 7. Zainab binti Jahsy bin Rabbab. Dia berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah dan merupakan anak perempuan paman Rasulullah. Mulanya Zainab menikah dengan Zaid bin Haritsah yang dahulu dikatakan sebagai putra Nabi. Setelah keduanya bercerai dan lepas masa iddah Zainab habis. Kemudian, dalam kisah Zainab inilah turun beberapa ayat dalam surah Al-Ahzab yang menjelaskan tentang masalah anak angkat. Rasulullah menikahi Zainab pada bulan Zulqaidah tahun 5 Hijriah atau tahun 4 Hijriah. Zainab adalah seorang perempuan yang sangat gemar beribadah dan bersedekah. Dia meninggal dunia tahun 20 Hijriah dalam usia 53 tahun. Zainab merupakan ummahatil mukminin yang pertama wafat setelah Rasulullah. Umar bin Khattab mensyalati jenazahnya. Dia juga dimakamkan di Baqi'. 8. Juwairiyah binti Harits. Ayahnya adalah pemimpin Bani Mushtaliq dari kabilah Khuza'ah. Awalnya Juwairiyah adalah tawanan milik Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Thabit membuat perjanjian untuk menebus pembebasannya. Selanjutnya Rasulullah membayar tebusan Juwairiyah dan menikahinya pada bulan Sya'ban 6 Hijriah atau 5 Hijriah. Setelah itu, kaum muslimin memerdekakan 100 orang tawanan dari Bani Mushtaliq karena mereka adalah kerabat Rasulullah. Juwairiyah wafat pada bulan Rabiul Awal 56 Hijriah atau 55 Hijriah pada usia 65 tahun. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Sebelumnya, dia adalah istri Abdullah bin Jahsy. Keduanya memiliki anak perempuan bernama Habibah, sehingga sang ibu dijuluki Ummu Habibah. Perempuan ini berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, Abdullah. Ternyata sewaktu tinggal di Habasyah ini, Abdullah murtad menjadi penganut Nasrani dan meninggal di sana, sementara Ummu Habibah tetap berpegang pada agamanya. Rasulullah mengutus Ammar bin Umayyah Ad-Dhamiri mengantarkan surat beliau kepada Najasyi Habasyah pada bulan Muharram 7 Hijriah, sekaligus menyampaikan pinangan beliau terhadap Ummu Habibah. Najasyi meminang Ummu Habibah untuk Rasulullah dan menikahkan mereka dengan mas kawin dari Najasyi sebesar 400 dinar. Setelah itu mempelai perempuan dipulangkan bersama Syurahbil bin Hasanah. Rasulullah membangun rumah tangga bersama Ummu Habibah setelah kepulangan beliau dari Khaybar. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 atau 50 Hijriah. 10. Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Ayahnya adalah pemimpin Yahudi Bani Nadhir. Ia adalah tawanan perang Khaybar, lalu Rasulullah memilihnya untuk diri beliau sendiri. Syafiyah menerima dengan baik ketika ditawari untuk masuk Islam. Rasulullah kemudian memerdekakannya dan menikahinya setelah Khaybar ditaklukkan tahun 7 Hijriah. Beliau mengawali pernikahannya dengan Syafiyah di Saddi Syahba, sekitar 12 mil dari Khaybar, jalan menuju Madinah. Syafiyah wafat tahun 50 Hijriah atau 52 Hijriah,
Bahkan ada pendapat bahwa dia wafat pada tahun 36 Hijriah. Ia dimakamkan di Baqi'. 11. Maimunah binti Harits. Dia adalah saudara Ummul Fadl Lubabah binti Harits. Menurut pendapat yang sahih, Rasulullah menikahinya pada bulan Zulqaidah 7 Hijriah dalam umrah qadha setelah tahallul dari umrah. Rasulullah memulai kehidupan rumah tangganya dengan Maimunah di Sarif, 5 mil dari Mekah. Kemudian Maimunah meninggal di Sarif pada tahun 61 Hijriah atau 63 Hijriah dan dimakamkan di daerah itu. Itulah 11 perempuan mulia yang pernah dinikahi Rasulullah dan membina rumah tangga dengan beliau. 2 di antara mereka wafat ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab Ummul Masakin. Dengan kata lain, Rasulullah berpulang dengan meninggalkan 9 istri lainnya. Sementara itu, ada 2 perempuan yang sempat dinikahi, tetapi tidak hidup bersama beliau. Satu dari Bani Kilab dan satunya dari Kindah, yang terkenal dengan julukan Al-Juwairiyah. Namun, banyak sekali pendapat yang berbeda dalam kisah ini. Adapun budak yang diketahui menikah dengan Rasulullah ada 2. Yang pertama adalah Maryah Al-Qibthiyah, perempuan hadiah dari Muqawqis Mesir. Ia melahirkan seorang bayi lelaki untuk Rasulullah yang diberi nama Ibrahim. Anak ini meninggal sewaktu masih kecil di Madinah saat Nabi masih hidup pada tanggal 20 Atlan atau 29 Syawal 10 Hijriah atau 27 Januari 622 Masehi. Budak yang kedua adalah Raihanah binti Zaid An-Nadhiriyah atau Al-Quraidziyah yang sebelumnya adalah tawanan dari Bani Quraidzah. Beliau memilihnya untuk diri beliau sendiri. Ada yang berpendapat bahwa Raihanah termasuk istri Nabi dan Ummul Mukminin sebab dia dimerdekakan lalu dinikahi. Pendapat lain mengatakan bahwa Raihanah tidak dimerdekakan sehingga Nabi menikahinya dan menggaulinya sebagai budak dan dia termasuk budak-budak Rasulullah. Pendapat yang pertama dianggap lebih kuat oleh Ibnul Qayyim. Adapun Abu Ubaidah menambahkan nama 2 perempuan lain, yaitu Jamilah yang termasuk tawanan dan Jariyah, pemberian Zainab binti Jahsy. Rasulullah mempunyai mertua Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena menikahi Aisyah dan Hafsyah. Beliau menikahkan putri kesayangannya, Fathimah, dengan Ali bin Abi Thalib. Juga menikahkan Ruqayyah, kemudian Ummi Kultsum dengan Utsman bin Affan. Semuanya memberi isyarat bahwa Rasulullah mengharapkan kokohnya agama yang dibawa beliau lewat keempat lelaki tersebut. Hal ini bisa diketahui dari besarnya pengorbanan mereka untuk Islam pada masa-masa sulit. Bersama-sama, mereka berhasil melewati masa-masa itu dengan selamat. Ummu Salamah misalnya. Dia berasal dari Bani Makhzum, suku Abu Jahal, dan Khalid bin Walid. Setelah Rasulullah memperistri Ummu Salamah, antipati Khalid bin Walid terhadap kaum muslimin waktu itu tidak sekeras seperti dalam perang Uhud. Bahkan dengan kesadarannya sendiri, ia masuk Islam tidak lama setelah itu. Begitu pula Abu Sufyan bin Harb. Tidak terlalu garang menentang Rasulullah di setiap pertempuran setelah Rasulullah memperistri anak perempuannya, Ummu Habibah. Kita juga bisa melihat meredanya perselisihan antara Bani Mushtaliq dan Bani Nadir setelah Rasulullah memperistri Juwairiyah dan Syafiyah. Bahkan Juwairiyah adalah perempuan yang paling besar berkahnya bagi kaumnya. Sebagaimana dijelaskan, para sahabat melepaskan 100 orang tawanan dari kaum Juwairiyah ketika Rasulullah menikahinya karena alasan mereka adalah keluarga semenda Rasulullah. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti ini sangat mengundang simpati dan menorehkan kesan mendalam. Di atas semua itu, Nabi diperintahkan untuk membersihkan dan mencerdaskan kaum yang tidak mengenal etika, pendidikan, dan kehidupan yang diperlukan oleh sebuah peradaban, dan bagaimana berperan serta dalam membangun dan memajukan peradaban. Adapun prinsip dasar untuk membangun kehidupan yang Islami adalah kaum lelaki tidak diberi peluang untuk bercampur baur dengan perempuan. Berdasarkan prinsip dasar ini, pendidikan kaum perempuan tidak mungkin dilakukan secara langsung. Padahal kebutuhan untuk mendidik dan memberdayakan kaum perempuan tidak lebih mudah daripada kaum lelaki, melainkan justru lebih berat dan lebih penting. Maka jalan satu-satunya bagi Rasulullah adalah harus memilih perempuan dari kaum yang berbeda-beda untuk mencukupi tujuan ini. Beliau mensucikan, mengasuh,
dan mengajarkan perempuan-perempuan pilihan ini syariat, hukum, serta kebudayaan Islam. Selanjutnya diharapkan terhadap mereka akan mampu mendidik kaumnya terdekatnya sendiri di desa maupun kota, baik yang sudah tua atau masih muda. Dengan begitu, mereka sudah cukup mewakili untuk berdakwah terhadap perempuan. Para ummahatil mukminin itu berperan vital sebagai sumber informasi tentang hal ikhwal kehidupan Rasulullah. Lebih-lebih mereka yang dikaruniai umur panjang seperti Aisyah. Dia meriwayatkan banyak sekali perkataan dan perbuatan Rasulullah. Ada pula pernikahan yang bertujuan untuk merombak tradisi jahiliyah yang sudah mengakar, yaitu aturan tentang anak angkat. Dahulu, di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, hak dan kewajiban terhadap seorang anak angkat sama persis dengan anak kandung. Aturan ini sudah mendarah daging, sehingga untuk menghilangkannya tidak semudah membalik telapak tangan. Padahal aturan tersebut kontradiktif dengan prinsip-prinsip Islam dalam masalah nikah, talak, waris, dan lain-lain. Pendek kata, aturan tersebut mendatangkan kerusakan dan hal-hal negatif, sementara Islam datang untuk menghapuskannya dari kehidupan manusia. Allah menetapkan bahwa aturan jahiliyah itu harus dihentikan melalui tangan Rasulullah sendiri. Anak perempuan dari paman beliau yang bernama Zainab telah diperistri oleh anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah, yang biasa dipanggil Zaid bin Muhammad. Namun, ternyata di antara keduanya tidak ada kecocokan hingga Zaid bermaksud menceraikannya. Zaid sering mengadukan konflik rumah tangganya kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri sudah tahu lewat isyarat batin atau dikabari Allah bahwa setelah Zaid menceraikan istrinya, Rasulullah diperintahkan untuk menikahinya setelah iddahnya habis. Kalau pernikahan ini sampai terjadi, beliau sangat mengkhawatirkan kampanye hitam kaum munafikin, musyrikin, dan Yahudi. Akibatnya kurang baik bagi muslimin yang masih lemah imannya. Itu sebabnya ketika Zaid mengutarakan keinginannya untuk mentalak Zainab, Rasulullah memintanya untuk bertahan. Rasulullah ingin menghindar dari ujian pernikahan yang rumit itu. Akhirnya Zaid menceraikan Zainab, lalu Rasulullah menikahinya pada hari pengepungan Bani Quraidah setelah iddahnya habis. Allah mewajibkan pernikahan ini atas diri Rasulullah. Beliau tidak diberi pilihan untuk menentukan sendiri, karena Allah sudah mengatur segala sesuatunya dengan firman-Nya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Inilah penghapusan aturan yang berlaku sebelumnya. Tidak cuma dengan perkataan, melainkan langsung dengan perbuatan nyata. Aturan jahiliyah tentang anak angkat lainnya diganti Allah dengan aturan baru. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab membuat orang-orang munafik bersukaria. Mereka punya kesempatan untuk menghasut orang banyak dengan propaganda-propaganda bohong seputar pernikahan ini. Sebagian muslimin yang masih lemah iman terpengaruh juga, apalagi Zainab dinikahi sebagai istri kelima, padahal mereka tahu bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan lebih dari 4 orang perempuan. Belum lagi Zaid selama ini disebut-sebut sebagai anak Nabi, sedangkan menikahi istri anak adalah keburukan yang terberat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab menurunkan penjelasan tentang masalah-masalah ini. Para sahabat kini paham bahwa di dalam Islam, mengangkat anak itu tidak mendatangkan konsekuensi apapun. Mereka juga tahu bahwa Rasulullah diberi keleluasaan oleh Allah dalam beristri yang tidak diberikan kepada orang lain karena adanya beberapa tujuan khusus. Pergaulan Rasulullah dengan para istrinya mencerminkan kehidupan yang mulia, terhormat, dan harmonis. Istri-istri beliau adalah orang yang tertinggi derajat kemuliaannya, qanaahnya, dan kesabarannya. Termasuk pula kerendahan hatinya dalam melayani dan memenuhi hak-hak suami istri, kendati beliau sedang dalam kesempitan nafkah dan hidup prihatin yang tidak akan kuat jika ditanggung oleh orang lain. Anas berkata, "Tak pernah aku melihat Rasulullah menemukan roti yang diberi kuah sampai wafatnya, dan tidak pernah beliau melihat hidangan kambing guling sama sekali." Aisyah berkata, "Kami benar-benar pernah melihat 3 kali kemunculan hilal dalam 2 bulan, di mana kami tidak menyalakan tungku api di rumah-rumah Rasulullah."
Urwah pun bertanya, "Jadi, dengan apa kalian bertahan hidup?" Aisyah menjawab, "Kurma dan air." Hadis yang mengabarkan keadaan rumah tangga beliau seperti ini banyak sekali. Kendati hidup dalam keadaan serba kekurangan dan penuh keprihatinan, tidak pernah ada keluhan yang tercela dari para istri Rasulullah, kecuali sekali saja. Keluhan mereka pun sebenarnya masih dalam batas kewajaran sebagai manusia biasa, tetapi hal itu ternyata menjadi sebab ditetapkannya beberapa hukum. Allah berfirman yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan kuceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 28 hingga 29. Subhanallah, wallahu alam. Terima kasih sudah menonton.